Oke, perhatian semua. Hari ini kita belajar analisis arus kas. Ini perhatian semua. Jadi ada beberapa capaian pembelajaran yang kita harapkan bisa sampai ke mahasiswa setelah mempelajari materi ini. Pertama, kita bisa mendefinisikan arus kas dan perannya dalam keuangan perusahaan. Kemudian karakteristik kas dalam konteks akuntansi. Menjelaskan prinsip dasar analisis tren dalam laporan arus kas, dan seterusnya ya. Nanti bisa dibaca. Kalau yang duduk belakang nggak nampak, bisa buka dari Google Drive aja ya. Nanti boleh bantu satu yang duduk belakang fotoin ke depan ya. Nanti kirim di grup. Kemudian ada pengertian kas dan penggolongan arus kas. Kalau dari pengertian kalian lah, arus kas itu apa? Sebentar ya. Sudah Pak. Sudah. Ya. Ini masih ada beberapa yang belum isi nih. Gunawan, Hezron, Jimmy, Luayu, Putra. Kita lanjut ya. Kalau kas, setahu kalian kas itu apa ya? Orang saya. Itu yang di belakang tadi selfie berempat. Kalau kita bicara kas, berarti kita bicara uang ya. Terus misalnya pergi cari ke kasir. Nah, berarti kasir itu adalah tempat nyimpan uang gitu ya. Biasanya gitu kan. Kemudian tempat membayar juga bisa. Kalau kita bisa membayar, berarti kita bisa juga menerima uang ya. Kemudian, kalau dalam akuntansi, itu adalah setiap alat ukur yang diterima pihak bank untuk tujuan disimpan, yang mana termasuk uang kertas dan uang logam. Ya, kalau ini pasti udah tahu lah ya. Saya rasa bisa kita skip ke bagian yang langsung penting aja kali ya. Kalau definisi-definisi kan nggak terlalu ya. Kemudian, nah ini perlu diketahui nih. Ketika uang keluar lebih besar dari uang masuk, atau kalau kita bahasanya pengeluaran lebih besar dari pendapatan, berarti kita butuh dana dari mana lagi dapatnya?
pinjaman ya, berarti utang ya kalau di sini bahasanya. Kalau lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, kita sebutnya defisit. Pernah dengar lebih besar pasak daripada tiang ya? Nah, itu artinya defisit ya, peribahasanya. Kemudian katanya ada yang impas. Itu berarti pendapatan sama dengan pengeluaran. Masuk 10 juta, keluarnya 10 juta juga. Kalau untuk perusahaan sih agak kurang baik. Kalau defisit sangat tidak baik. Kalau impas ya masih kurang baik ya. Yang baik itu yang surplus. Kalau pendapatan lebih besar daripada pengeluaran kita. Itu bagus. Berarti kita bisa mengendalikan pengeluaran di bawah kemampuan keuangan. Manajemen keuangannya bagus. Nah, ini kemarin sempat saya jelasin tiga aktivitas. Ada operasional, investasi, sama pendanaan. Yang saya jelasinnya pakai contoh sapi, sapi untuk diambil susunya atau dagingnya masih ingat? Jadi kalau contoh yang untuk operasional, ini ada seperti penjualan, pembelian, kemudian perlengkapan, bayar utang kepada supplier, beban operasional lainnya. Pokoknya segala jenis biaya umumnya ke operasional ya. Kemudian ada investasi. Ini kalau yang kegiatannya berhubungan dengan aktiva tetap. Aktiva tetap atau aset tetap itu yang nilainya di atas 1 tahun. Itu baru dikategorikan kegiatan investasi ya. Kemudian pendanaan atau financing. Kalau kita kekurangan dana, kita kan berarti solusinya kalau untuk perusahaan ya, nerbitin saham baru atau menerbitkan obligasi atau surat utang. Gak ingat ya? Dulu di manajemen keuangan lanjutan pasti ada belajar itu. Karena puasa jadi lupa ya. Setelah buka puasa jadi lupa. Berarti harus puasa terus ya. Oke, kita lanjut semua fokus ke depan. Kegiatan pendanaan ini ada penyetoran modal, utang bank atau obligasi dan penerbitan saham ya. Nah, ini ada cara membuat laporan arus kas. Sebenarnya kalau buat laporan arus kas ini lebih ke pengantar akuntansi dan akuntansi keuangan ya. Di sini saya cuma jelasin metodenya, ada metode langsung sama metode tidak langsung. Yang namanya langsung berarti kita langsung melihat ke dalam aliran kas kita. Kas masuk, kas keluar, langsung kita kelompokkan. Dia termasuk investasi, pendanaan, atau operasional. Jadi betul-betul langsung dari mutasi kas. Ada yang bekerja sebagai bagian admin kas di sini? Gak ada. Atau pernah lihat admin kas di kantor kalian kerjanya, dia ada bikin tabel, ada keterangan debit, kredit, saldo. Pernah lihat seperti itu? Nah, itu namanya laporan mutasi kas. Jadi dia buat laporan arus kas langsung dari sana ya. Kemudian ada metode tidak langsung. Kalau metode tidak langsung itu ambilnya dari neraca. Nanti neraca dia hitung-hitung lah, dia selisihkan pos-pos akun antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Nanti selisihnya itu pas itu kalau udah dihitung jumlah kenaikan kasnya. Cuma karena bukan di sini saya nggak ada contohnya pula. Karena nih harusnya di mata kuliah yang akuntansi keuangan dan pengantar akuntansi. Ini untuk biar tahu aja. Kemudian klasifikasi laporan arus kas. Manfaat klasifikasi laporan arus kas. Memberikan informasi terkait arus kas yang terjadi sebagai acuan dalam menyusun strategi keuangan ke depannya. Kalau arus kas kita berlebih, kira-kira arus kasnya bisa kita apakan ya? Bisa kita pakai untuk beli mesin baru, bisa kita pakai untuk bayar dividen ke pemegang saham. Itu semua strategi keuangan perusahaan ya. Yang kedua, memudahkan perusahaan melakukan evaluasi, efisiensi. Nah, kalau ini kita lihatnya sederhana aja. Arus kas itu harusnya positif atau negatif? Positif, berarti surplus.
Kalau dia positif berarti efektif dan efisien pengelolaan kasnya perusahaan. Kalau negatif berarti tidak efisien. Dia rugi berarti karena kasnya berkurang. Tapi ingat ya, tidak selamanya kas berkurang itu buruk. Kadangkala kasnya berkurang karena apa? Karena dia investasi di tahun ini. Investasi tahun ini tentu perlu biaya yang besar. Nah, kita lihat di tahun depannya nanti seperti apa untuk bisa evaluasi hasil dari investasinya. Yang ketiga, perusahaan jadi lebih mudah dalam mengukur keberhasilan bisnis. Kalau ini jelas, kalau arus kas positif berarti bisnisnya bagus ya. Kemudian menjadi acuan peningkatan investasi suatu perusahaan. Ya, kalau arus kas bersih di bidang investasinya bagus, berarti acuan peningkatan investasinya boleh dia lakukan investasi di periode berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian isi dan bentuk laporan arus kas. Nah, kalau laporan arus kas itu nanti dia ada menyajikan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu. Biar lebih gampang, langsung kita buka contoh laporan keuangan. Oh ya, kalau mau tahu cara download laporan keuangan gini ya. Misalnya nih, kita ambil dari Bursa Efek, berarti kita masuk ke IDX dulu, kemudian kita bisa cek di sini. Ini, laporan keuangan dan tahunan. Masukin nama perusahaannya. Misal Ali, kita ambil 2023. Ambil yang tahunan ya, terapkan. Nah ini, sudah keluar laporan keuangannya. Coba kita download satu. Jadi gini ya cara downloadnya ya. Salah satu caranya. Kalau mau cara lain banyak juga ya. Bisa kita langsung ke website perusahaannya. Contohnya gini. Kita mau tahu AAL ini apa. Rupanya Astra Agro Lestari kan. Kita copy dulu nama perusahaannya. Kita masuk ke website perusahaannya. Investor relation atau hubungan investor, tergantung bahasanya nanti. Ini ada nih financial performance, ada annual report. Nah, jadi dari sini bisa juga download laporan keuangan ya. Jadi dari website perusahaannya langsung atau melalui idx.co.id. Terserah. Kalau mau yang lebih lengkap sih yang ini dari websitenya langsung. Karena ada laporan tahunan. Kalau di sini kan cuma laporan keuangan ya. Nanti suatu saat kalau kalian ambil skripsi di bidang manajemen keuangan akan banyak berkutat di bagian sini. Kita balik, kita lihat dulu contoh laporan arus kas ya. Ini dia, laporan arus kas konsolidasian. Namanya konsolidasian tuh berarti dia gabungin dengan anak perusahaannya ya. Berarti yang PT Astra Agrolestari Tbk ini adalah induk perusahaan. Misalnya dia punya 10 anak usaha, berarti 10 tambah satu si perusahaan induk, berarti ada 11 kan? 11 itu semuanya digabung, itu yang namanya konsolidasian. Bisa dipahami? Nah, ini dia contoh laporan arus kas.
Ini dia pisahin aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Ini kan kalau dia tidak pakai kurung berarti dia harus kas masuk. Kalau dia pakai kurung itu berarti negatif artinya harus kas keluar. Berarti ada masuk, ada keluar, lalu dinetokan. Cara netokannya berarti tinggal kita jumlahin. Angka 2538 ini disebut sebagai arus kas bersih operasi. Ini juga sama, ini nanti jadinya arus kas bersih untuk investasi. Yang segmen ketiga jadinya arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan. Nah, angka yang 2538, coba keluarin kalkulatornya semua. Nah, coba semua sama-sama. 2538738. Kalau yang nggak punya kalkulator berarti gimana? Hitung dalam otak aja. 2538738. Ada tuh angkanya di depan kok udah saya blok. Udah? Kalau ini berarti kurang ya. Kurang 1020975. Sudah? Berikutnya kurang 1043718 yang ini. Kurang lagi karena dia negatif, kurang. Tuh kan? Iya. Kalau udah hasilnya berapa? Itu di angkanya yang ini. Ya. Berarti kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas itu adalah penjumlahan dari ketiga angka arus kas bersih dari masing-masing segmen. Operasional, investasi, dan pendanaan. Bisa dipahami? Berikutnya, kalau ini sebenarnya nggak semuanya ada, karena ini kan berkaitan dengan kurs. Kadang perusahaan tidak simpan semuanya bentuk rupiah. Ada bentuk dolar, ada bentuk eh, yen misalnya, atau bentuk ringgit gitu kan. Tergantung, karena perusahaan ini kan kalau dia aktivitasnya banyak jual ke Singapura, maka dia pasti akan punya rekening dolar Singapura logikanya. Kalau dia banyak jual ke Malaysia, atau dia banyak beli barang dari Malaysia, berarti dia pasti punya Malaysian ringgit gitu. Karena ada perbedaan antara kurs jual dan kurs beli, ada juga nanti namanya kurs transaksi lah, kurs pajak dan sejenisnya. Itu nanti timbul namanya selisih kurs. Nah, makanya dia tampilkan di sini selisih kursnya. Oke. Kemudian kas dan setara kas pada awal tahun. Ini dari mana kita dapat angkanya? Ini saya buka dulu laporan yang sama ya. Kita lihat. Kita kan sekarang ceritanya di sini 2023. Berarti kas setara kas awal tahun di 2023 merupakan saldo akhir tahun 2022. Ya kan? Saldo akhir 2022 menjadi saldo awal 2023. Saldo akhir 2023 menjadi saldo awal 2024. Nah, kita lihat 1619616. Ini di angkanya kan? Berarti saldo akhir 2022 menjadi saldo awal 2023. Kemudian, boleh dibantu? Kalkulator lagi. 474045 yang ini kurang 4153 tambah 1619616.
Tekan sama dengan berapa? Ini kan? Nah, berarti angka kenaikan atau penurunan dihitung dengan selisih kurs ditambah dengan saldo awal itu menjadi saldo akhir 2089508. Kita cek di laporan neraca kita. Sama, ini neraca ya. Laporan posisi keuangan. Sama, 2089508. Jadi bisa dipahami muncul-munculnya angka ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang ini bagiannya kebanyakan akuntansinya sih. Kalau akuntansi ya paling kalian baca aja. Jangan bilang skip, gak sopan. Bilang nanti kami pelajari gitu. Yang penting kan bahan udah saya kirim, video pembelajaran sudah dikasih. Kalau kalian nggak pelajari ya saya salah kalian kan. Oke, untuk ini cara baca laporan keuangan yang bagian arus kas udah bisa. Udahlah ya. Nah, terus perhatikan angka ini semuanya dalam jutaan ya. Kalau dalam jutaan berarti angka yang ini tambahin nolnya 6 ya di belakang. Ya, karena ini jutaan 20 triliun. Tidak semuanya jutaan. Kadangkala laporan keuangannya bentuk ribu rupiah pun ada. Bentuk miliar rupiah pun ada. Kadang rupiah penuh pun ada. Rupiah penuh. Kalau rupiah penuh ya berarti itu persis angkanya. Kalau ribuan berarti tambah 3 nol. Jutaan tambah 6 nol. Miliaran tambah 9 nol. Biasa paling mentok miliaran. Kita belum sampai triliunan di sini. Bisa ya baca laporan arus kas? Kalau laporan neraca bisa. Neraca kan minggu lalu punya materinya. Atau belum dibaca? Nih, ada aset lancar. Terdiri dari kas, piutang, persediaan. Ya, ini kan karena perusahaan perkebunan ya. Ada namanya aset biologis. Tapi aset biologis yang di sini yang sifatnya di bawah setahun. Contohnya apa saya nggak tahu. Karena tergantung perusahaan yang mengklasifikasikan asetnya. Kalau mau tahu lebih jelas kita harus baca 2H.13. Tahu maksudnya 2H13 di sini? Kemarin udah dijelasin. Kan di bawah ada namanya catatan atas laporan keuangan. Nanti cari poin 2H, cari juga poin 13. Nanti situ ada rinciannya. Kok bingung ya? Kemarin pas offline kan ada kan catatan atas laporan keuangan saya singgung. Ini dia, catatan atas laporan keuangan. Nanti cari yang ini kan nomor satu. Nanti cari yang nomor 2H. Terus tadi ada kode 13 kan. Nanti kita cari angka 13 di bawahnya. Memang agak panjang ini. Butuh waktu carinya. Agak capek memang. Nah ini 13 berarti di atas. Nah ini aset biologis. Bla 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 berupa TBS yang akan tumbuh bla bla bla. Nah itulah dia penjelasannya. Apa itu aset biologis yang dia kategorikan. Oke kita balik lagi ke atas tadi. Nah itu namanya aset lancar ya. Kemudian aset tidak lancar. Itu yang sifatnya di atas setahun.
Contohnya investasi pada Ventura, piutang jangka panjang bisa juga, aset pajak tangguhan, terus tanaman. Kalau tanaman pasti di atas tahun itu. Kemudian ada goodwill. Goodwill nggak semua perusahaan ada ya. Biasanya yang ada goodwill itu seperti KFC, Pizza Hut, karena dia kan punya nama kan, jadi orang beli, jadi dia punya suatu citra merek gitu. Nah, itu goodwill nanti hitungannya. Kemudian ada perkebunan, kemudian tagihan restitusi pajak dan aset lain-lain. Itu semua kategori aset tidak lancar. Total aset lancar tambah total aset tidak lancar itu menjadi total aset. Ini di angkanya. Kemudian di sisi kanan neraca itu ada namanya liabilitas. Itu jangka pendek. Berarti yang sifatnya di bawah setahun. Ya, apapun itu yang sifatnya di bawah setahun, klasifikasikan ke sini. Kemudian yang jangka panjang berarti di atas setahun, masuk ke sini. Total jangka pendek tambah total jangka panjang jadinya total liabilitas. Berikutnya ada ekuitas. Ini ada modal saham, tambahan modal setor, komponen ekuitas lainnya. Kalau mau tahu apa, kita cek di poin nomor 23 ya. Kemudian ada saldo laba. Nanti ada satu lagi, kalau ada bagi dividen, letaknya di sini juga. Di total, jadinya dapat total ekuitas segini. Total liabilitas tambah total ekuitas, itu hasilnya menjadi yang angka ini, disebut total pasifa. Kalau dia sebutnya di sini liabilitas dan ekuitas. Nah, itulah neraca ya. Atau laporan posisi keuangan kalau sebutannya. Kalau ini namanya laba rugi. Ada pendapatan. Kalau beban pokok ini HPP kalau pernah dengar istilahnya ya. Ya, penjualan, harga pokok produksi itu bisa juga. Kalau harga pokok produksi untuk yang manufaktur, kalau harga pokok penjualan untuk yang perusahaan dagang. Nah, setelah dikurang dapat namanya laba bruto. Kemudian kurangi biaya-biaya. Ini biaya operasional kantor biasanya. Setelah dikurangi dapat laba sebelum pajak. Kemudian dikalikan pajak. Inilah bayar pajaknya. Setelah ini dikurangi barulah jadinya laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan ini yang disebut laba setelah pajak. 10,88,170. Coba bantu kurangi. 17,026 72 kurang 16 727 788 sama dengan, oke, tahan dulu ya. Ini adalah angka ekuitas yang tahun 2023 yang belum dicadangkan ini ya. Dikurangi angka ekuitas yang tahun 2022. Hasilnya berapa tadi? 298 ya. Nggak ketemu pula angkanya di sini ya. Karena kadang penyusunannya beda-beda setiap perusahaan. Jadi sebenarnya angka yang di sini, angka saldo laba ini kan meningkat ya. Itu berarti ada terjadi laba di perusahaan ini. Nah, angka labanya tuh harusnya tercermin di angka laba komprehensif ini. Nah, cuma saya nggak tahu ini. Karena kita cek di sini, angka kepentingan non pengendalinya berubah ya. 559 jadi 549. Kemudian komponen ekuitas lainnya dari minus 77 menjadi minus 44. Jadi ada selisih di situ sepertinya ya. Tapi pada akhirnya tetap balance kok. Cuman kalau mau kita telusuri satu-satu nggak mungkin kan lama ya. Jadi biar kasih tahu aja, kalau bagian saldo laba ada berubah itu disebabkan karena laba perusahaan. Kalau dia makin kecil berarti itu terjadi rugi, kalau makin besar terjadi laba ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Neraca laba rugi sama arus kas. Kalau ekuitas ini sederhana sih.
Ada modal saham, tambah modal setor, saldo laba rugi. Nah, ini bisa nampak nih saldo laba ruginya di bagian sini. Kemudian ada kepentingan non pengendali, baru total likuiditas. Oke, dan ini yang bagian yang paling penting ya untuk dipelajari di mata kuliah ini. Analisis laporan keuangan tidak akan jauh dari istilahnya rasio keuangan. Kalau kita ngambil skripsinya manajemen keuangan, nanti akan banyak pakai rasio. Nah, jadi mata kuliah ini cocok untuk yang nanti mau ambil manajemen keuangan. Nah, jadi ada rasio yang namanya arus kas operasi dengan penjualan bersih. Artinya apa? Kita mau mengukur persentase pendapatan yang diubah menjadi arus kas. Kalau makin tinggi berarti makin bagus. Karena arus kas bersih dari operasi dibagi dengan penjualan bersih rumusnya. Jadi itu maknanya ya. Dari penjualan kita berapa ya yang bisa diubah menjadi arus kas? Cara hitungnya gimana? Kalau misalnya kita ambil dari laporan keuangan yang udah kita download tadi ya. Lihat, rumusnya adalah arus kas bersih dari operasi. Arus kas bersih dari operasi berarti yang ini ya. Betul yang ini ya. Nah, silakan hitung di kalkulator. 2538738. Udah? Kemudian kan dibagi penjualan bersih kan? Berarti kita cari angka penjualan bersih di laporan keuangan ini. Nah, ini dia. Ini penjualan bersih. Bagi 20, 745, 437. Berarti apa tuh maknanya? Kalau bisa kita interpretasikan dari yang ini. Berarti 0,12 itu 12% kan? 12% pendapatan yang diubah menjadi arus kas. Bisa dipahami? Nanti ujiannya kayak gini ya. Ujiannya nanti ini. Saya kasih soal berupa laporan keuangan. Kalian hitung rasio. Makanya saya suruh bawa kalkulator biar langsung merasakan cara hitungnya. Ya, yang penting kan tahu rumus kan. Kalau rumusnya ini, berarti kita cari arus kas bersih operasi. Inilah dia arus kas bersih operasi. Baru katanya dibagi penjualan bersih. Berarti kita cari laporan laba rugi, pendapatan bersihnya segini. Tinggal kita bagi. Tadi dapat 12% kan? Maknanya 12% itu apa? Inilah dia. Nanti kalian jelasin saat ujian. Masih saya pikirkan. Rencana pakai ngomong. Jadi satu-satu. Rencana ya. Ini masih rencana tapi belum tahu pasti atau enggak. Rencana ujiannya nanti satu-satu kali ke depan. Saya kasih laporan keuangan. Saya sediain beberapa jenis laporan keuangan. Tapi masih satu PT tentunya ya. Nanti saya letak. Saya minta kalian hitung rasio likuiditas misalnya. Nah, carilah, hitunglah gitu. Tunjukin ke saya. Rencananya gitu ujiannya. Ya kan masih rencana. Nanti kita tunggu aja. Nanti kita tunggu tanggal mainnya. Yang penting kan kalian tahu dulu cara hitungnya. Nah, kita contoh satu lagi. Ini ada rasio arus kas bebas. Arus kas operasi. Kalau arus kas operasi berarti yang di sini tadi ya. Yang tadi ini arus kas operasi. Kemudian dikurangi investasi bruto pada modal operasi. Berarti kita bicara investasi.
Kalau investasi berarti ceknya di sini. Yang namanya investasi berarti yang berkurang. Berarti angka ini dengan angka ini kita jumlahin dulu, baru nanti arus kas operasinya kurangi dengan angka yang sudah kita totalin. Masih bingung? Diperhatikan. Tadi kan soalnya mengatakan arus kas bersih. Berarti kan angkanya ambil yang ini. Yang 2538 kan? Dikurangi. Kan rumusnya dikurangi itu ya. Kurangi investasi bruto pada modal operasi. Yang namanya investasi berarti kan dari aktivitas investasi yang sifatnya keluar uang. Kalau yang sifatnya nambah uang berarti kan kita menjual investasi namanya. Berarti kita ambil yang ini, yang negatif. Karena dia keluar uang. Tapi angkanya ini ditambahin dulu. Berarti dia kayak gini. Kurang, buka kurung. Bentar, kita ubah ke mode ilmiah. 2538, 738 kurang. Buka kurung. 715, 685 tambah 520, 652. Bisa dipahami? Berarti arus kas yang operasinya, yang 2538 kita tulis dulu di luar. Kemudian dikurangi penjumlahan dari angka 715 dengan 520 ini. Makanya saya bikin pakai kurung. Kalau di kalkulator ilmiah kan pakai kurung kan. Kalau yang kalkulatornya bukan ilmiah ya berarti hitung dulu, ditambahin dulu. Setelah ditambahin baru boleh dikurangkan ya. Ya kurang lebih seperti itu caranya. Dah. Nah, ini ada rasio-rasio lainnya juga nih. Contohnya, rasio arus kas terhadap utang. Rumusnya, arus kas bersih dari operasi dibagi utang. Berarti yang kita cari adalah arus kas bersih operasi. Silakan, 2538738. 2538738 dibagi. Di sini rumusnya utang ya. Berarti utang secara keseluruhan. Iya, berarti total liabilitas. 6280237. Berapa hasilnya? 0,40 sekian. Berarti kalau kita bulatin 2 desimal 0,41. 41 atau 40? 40. Berarti 40% kan? Apa artinya? 40% kemampuan perusahaan untuk bayar utang dengan arus kas yang dihasilkan. Ya, bisa? 40% kemampuan perusahaan untuk membayar utang dengan arus kas yang dihasilkan. Interpretasinya semua sudah ada saya tulis ya. Nah, jadi tinggal kalian atur-atur aja kalimatnya. Nah, jadi saya rasa udah bisa lah kan ini rumusnya jelas kan? Jadi kalau ujian nggak masalah ya. Ya kan udah ditunjukin caranya dari laporan keuangan angkanya yang mana. Rumus kan nggak usah dihafal, kalian mau open book kan? Boleh lah. Emang bisa hafal.
Open book ya, berarti nggak boleh open dari HP ya. Saya belum dirancang ujiannya, jadi masih belum ada bayangan. Yang penting, yang penting udah diajarin. Kan caranya udah dikasih tahu, rumusnya sudah ada, ya. Nah, kalau ini kan cuma sekedar bagi-bagian aja nih. Arus kas bagi penjualan, arus kas bagi pembelian, ada juga cuma kurang-kurang. Misalnya arus kas kurang pengeluaran modal, arus kas bersih bagi pengeluaran investasi. Ayo kita lihat satu-satu nih. Kalau arus kas bersih operasi sudah ada ya. Itu gampang. Total aset berarti ambil dari mana? Ini ya, sudah ada. Arus kas bersih dari penjualan. Ambil dari mana tuh? Ini. Arus kas bersih dari penjualan. Dari mana ambilnya? Berarti kita lihat dulu laporan arus kas. Lihat penjualannya. Berarti penerimaan dari pelanggan ya. Berarti 20887 ini angkanya. Baru dibagi penjualan bersih. Kalau penjualan bersih yang di atas tadi, ini dia. Ini ya, pendapatan bersih sama penjualan bersih ya. Sama itu. Sudah? Arus kas bersih dari pembelian. Jadi kita lihat kegiatan pembelian kita apa di sini. Kadang nggak semuanya dijelasin sih. Berarti kita anggap aja yang ini. Nggak apa-apa. Ini kan untuk belajar dulu. Kita anggap dari operasional lainnya dulu ya. Ya karena kan setiap perusahaan cara nyusun laporannya bisa beda. Komponen yang dia tulis ini belum tentu sama dengan perusahaan lain. Jadi bisa beda-beda. Pembelian bersih. Kalau pembelian bersih berarti kita cek dari agak rumit. Dia di bawah itu posisinya. Jauh sekali. Kalau pembelian agak jarang sih sebenarnya. Atau tuh nggak usah deh. Diabaikan aja. Enggak, enggak. Kalau yang rasionya nggak ketemu di sini nggak mungkin saya tanyakan. Kemudian pengeluaran modal. Yang namanya modal ini bisa dua sih. Berarti perubahan ekuitas juga termasuk pengeluaran modal itu. Kemudian ada investasi, tadi udah ya, sama pengeluaran investasi. Kemudian penjualan bersih, tadi udah ya, di laporan laba rugi. Kalau rata-rata kas, itu cara hitungnya begini. Sorry. Rata-rata kas, kita ambilnya dari neraca. Kas tahun ini, tambah kas tahun lalu, bagi dua. Itu namanya rata-rata kas. Jadi kalau rasio ada sebut rata-rata, berarti tahun ini dengan tahun sebelumnya kita tambah lalu bagi dua. Misalnya rata-rata total aset. Berarti total aset tahun 2023 tambah total aset 2022 bagi dua. Bisa dipahami? Rata-rata nggak sulit kok itu. Kemudian pengeluaran modal sudah, kas bersih operasi sudah, kas setara kas. Kalau kas setara kas ini langsung aja dari neraca. Ini angkanya langsung. Ini ya. Kas setara kas dibagi utang. Kalau bagi utang berarti total utang. Nih, total liabilitas ya. Kadangkala rasio-rasio ini ada yang spesifik. Contoh, utangnya dispesifikkan ke utang jangka pendek aja. Itu bisa. Tergantung rumusnya.
Cuman belum ketemu di rasio ini. Itu nanti ketemunya di rasio likuiditas dan solvabilitas. Tapi itu pertemuan berikutnya, bukan di sekarang. Kemudian ada rasio arus kas bebas. Berarti arus kas bebas bagi penjualan bersih. Kalau arus kas bebas kita ambilnya dari yang ini tadi. Ini free cash flow yang di atas tadi ya. Kemudian penjualan bersih udah, itu dari laporan laba rugi. Berikutnya volatilitas arus kas. Nah, ini agak rumit nih. Ini gimana cara saya jelasin ya? Lihat rumusnya aja udah memutar rasanya ya. Ini sebenarnya nggak sulit kalau kalian sudah belajar statistik bisnis semester 3 ya. Kenapa? Dosennya siapa? Ah, pintar tuh. Jadi ini sebenarnya adalah standar deviasi dari arus kas beberapa tahun. Jadi gini, kalau di Excel, misalnya nih, ini arus kas tahun 2018, 19, 20, 21, 22. Berarti volatilitasnya, kalau di Excel ya, tinggal pakai rumus ini, langsung selesai dapat angkanya. Ini, langsung ketemu rumusnya, STDEV, langsung kita blok. Kalau mau hitung manual agak panjang. Bentar, saya tunjukin dulu yang hitung manualnya. Biar kalian tahu juga. Panjang ya? Ini. Ini kalau kita hitung secara manual ya. Seperti inilah kira-kira. Iya. Terus ditotalin. Terus dibagi 5 kurang 1. Maksudnya 5 ini karena ada 5 tahun ya.
Kan ada 5 tahun, terus dikurangi satu. Itu dikurangi satu, kenapa? Karena rumusnya N kurang satu di sini. Lihat hasilnya. 175,50. Kalau kita pakai rumus, langsung 175,50 juga. Sama kan? Ya, jadi lebih cepat pakai rumus daripada manual. Cuman ya nggak di sini. Ini di statistik belajarnya ya, cara hitungnya. Jadi kalau seperti ini, semakin besar angka volatilitasnya, berarti kemungkinan angka dari cash flow kita melonjaknya tinggi. Contoh, ini kan tinggi sekali perbedaannya nih. Naiknya tinggi ya. Coba kita bikin contoh lain yang angkanya agak kecil. Nah, data yang seperti ini dia hanya berkisar di seratusan gitu aja ya. Volatilitasnya kecil, cuma 12, sekian. Kalau yang kasus tadi, yang ini, volatilitasnya sampai 175. Kan nampak kan? Ini jomplang sekali kan? Kalau yang ini hampir rata lah istilahnya ya. Nah, jadi volatilitas kalau semakin tinggi, ya itu kadangkala dihitung sebagai risikonya tinggi juga. Kalau kita sebagai perusahaan, kita harapannya volatilitas kita rendah ya. Artinya jangan terlalu banyak fluktuasi. Kalau terlalu banyak naik turun, takutnya nggak stabil perusahaan kita. Gitu. Kalau ini sih untuk ujian nggak usah lah ya. Ini untuk diketahui aja ya. Oke, udah sampai di kesimpulan nih. Berarti udah selesai ya. Ada yang mau ditanyakan?